Berkat sahabat cinta Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi wa ala jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan di jami' awliya Allah minal masyariqi wal magharib khususan ila ru'asi Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu khususan ila ru'asi Ibrahim al-Khalwati khususan ila ru'asi Sayyid Muhammad bin Abdul Karim al-Qadir al-Hasani as-Saman al-Madani khususan ila ru'asi Muhammad Arsyad bin Abdillah Kalampayan al-Banjari khususan ila ru'asi Habuddin al-Banjari khususan ila ruh Nawawi ibn al-Bantani khususan ila ruh Zainuddin Asumbawi khususan ila ruh Ali ibn Abdullah al-Banjari khususan ila ruh Asim Muhammad Sarwani Abdan Bangil khususan ila ruh Abu Ahmad Amin Badali al-Hakim Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari khususan ila ruh wali walidayya wali walidina wali amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un billahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Wa qala ta'ala aydan fi ayatin ukhra la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda zikri awliya'i tanzilur rahmah. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengendalikan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga dapatlah kita melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan yang diantaranya kita telah bersama-sama mengumandangkan salawat maulid ala habsi khususnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya dan maghfirahnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita tidak lupanya mengucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau inilah selalu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau inilah selalu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sanggup merubah struktur susunan dunia dari alam kejahilan kepada alam yang terang benderang, alam yang berpendidikan iman, Islam dan ihsan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah kita sama-sama membaca daripada Maulid Al-Habsyi tadi, kemudian acara pada malam hari ini dilanjutkan dengan uraian hikmah manaqib atau cerita sifat-sifat mahmudah yang terjadi pada diri pribadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dan sudahnya ulun menguraikan tentang peristiwa yang terjadi pada aulia Allah Subhanahu wa taala ini,
Andai kata nanti di dalam uraian ada terdapat kejanggalan, terdapat kesalahan dan kehilapan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, ulun pribadi mohon ampun dan maaf. Sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasul di dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Artinya setiap anak cucu Adam yang nongkrong di permukaan dunia itu sudah barang tentu dan barang pasti Adam mempunyai kesalahan dan kehilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah hendaklah dia bertaubat atau meminta ampun. Nah, jadi pada hulu aja sudah minta ampun guru. Pokoknya ada selipur tang minta kait-kait ya kalau ini pada hulu aja sudah. Nah itu nah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, kemungkinan ini merupakan suatu hajat atau nazar daripada sahibul bait atau tuan rumah, artinya ingin mengisi di rumah beliau ini dengan pembacaan Maulid Al-Habsyi dan diisi lagi seterusnya dengan membaca manaqib para aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan, kata Rasulullah, ana jalisun zakarani, yang artinya kata Rasul, aku ini nahdisiden. Artinya diriku dan pribadiku ini sekadudukan dengan orang yang menyambut akan daku. Artinya setiap kita mengucap salawat ini setiap kita mengucap salawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu seorang-kurang salawat, maka Rasulullah itu selalu hadir. Di mana kehadiran Rasulullah itu? Di tempat itu, di tempat orang yang mengumandangkan salawat itu. Nah, jadi makanya kita ini bila mengucap salawat itu harus punya adab yang tertentu ya Allah. Jangan sampai kita tuh mengatakan apabila kita membaca salawat itu, apalagi berpandir ya, kalau berdiam aja kada bisa kita. Nah, jadi setiap kita orang yang membaca salawat itu kita iringi, misalnya ucapan Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Lalu kita sebut juga mengiringi dengan ucapan salawat itu tersebut, sehingga orang itu tidak dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bakhil. Nah, karena ujar Nabi kita, orang yang tidak mau mengucap salawat kepadaku, iza zukira ismi indahu lam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu ialah orang apabila disebutkan namaku di sisinya, dia tidak akan menjawab dengan salawat itu tersebut. Itu termasuk orang yang angkin berajut, bakhilnya luar biasa. Apa arti bakhil? Pamalar ya Allah. Jangankan mengorbankan sebagian harta bendanya demi li'a'la kalimatillah, mulutnya aja pun dikuncinya, kedah pun mau ucap ya Allah. Nah, hendaknya selama mulut kita ini masih sigar bugar, artinya kada bakoring dah ya Allah. Nah, kita disuruh mengucap salawat itu. Karena himbauan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, itu orang yang terpilih. Artinya orang-orang yang beriman saja yang disuruh Allah taala itu mengucap salawat lawan sitin. Mudah-mudahan kita ini termasuk di dalam syair-syair Maulid Al-Habsyi itu, Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi wa ala alihi. Bermula surga, wa na'imuha, dan segala nikmatnya surga, sa'dun, maka mendapat keberuntunganlah, liman yusalli, bagi orang yang mau mengucap salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya luar biasa, luar biasa. Tanda-tanda mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah ialah dibarengi dengan ucapan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi kita, inda zikri auliyai tanzilur rahmah. Artinya pada ketika disebutkan, pada ketika diuraikan, pada ketika dikisahkan manaqibnya para aulia Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala tanzilur rahmah, menurunkan akan kasih sayangnya. Nah, jadi kada gampang pian baca manaqib ini, tempat tanzilur rahmah, turunnya itu kasih sayang Allah.
Nah, kasih sayang Allah Ta'ala ini baik terhadap si pembaca ataupun terhadap si pendengar. Jadi kedua-duanya itu sama-sama pada diberikan Allah Ta'ala rahmah, ya Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah Ta'ala itu selalu mudawamah atau berkekalan sejak dari sekarang ini sampai kepada akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis kudusi, udkhulul jannata birahmati, yang artinya, wahai hamba-hambaku, kata Allah, masukkanlah kalian itu ke dalam surgaku. Dengan apa sih memasuki surganya Allah? Birahmati, dengan karena rahmatku, kata Allah. Jadi kita yang memasuki surganya Allah itu bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita. Nah, tetapi Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga itu semata-mata dengan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu apanya? Kasih sayang Allah Ta'ala. Nah, jadi bila Allah Ta'ala mengasih sayangi lawan kita, nah iyam sudah tahu kan, bacaan selamat kita. Nah, makanya ada sebagian orang supi nang bunuh budur namu hakikin. Sidin berdua ini sebutin aja dan dipinta sidin. Kadang-kadang banyak-banyak, kalau pun anak minta sugi, anak minta babini banyak, ada juga sidin. Nah, sidin anak minta sebutin aja. Ya Allah ya Rabbi, ya sidin. Sesuai dengan diucapkan oleh para kaum-kaum ada di masjid itu sebelum kita ajan subuh. Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna. Wahai Tuhan yang bersifat kasih sayang, kan artinya irhamna, kasih sayangi ya Allah kan kami. Nah, bila Allah Ta'ala masih sayangi lawan kita, ya sudah, untung besar pian luar biasa kita tuh mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, jadi nang dipinta oleh orang-orang nang sufi nang muhakikin itu sebutin saja supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengasih sayangi lawan sidin. Nah, itu aja. Kadang-kadang minta ya Allah, mudah-mudahan aku nih duit banyak sekian misalnya banyaknya ya Allah. Nah, nyaman aku kenakan babini 3 misalnya, babini 4 misalnya, ya kalau ada dipinta sidin itu ada sidin supaya Allah Ta'ala masih sayangi. Maka pian poin nang itu bila Allah Ta'ala masih sayangi, kira-kira mangleh lamun Allah Ta'ala tuh sudah kasih sayang lawan kita, kira-kira padiringan tuh pada pernah kosong ya Allah, hendak habis, nah diberi sidin duit, diberi sidin rajaki ya kalau kawa menukar asam acan dan sebagainya, ya kalau jadi terpenuhi. Nah itu karena Allah Ta'ala tuh kasih sayang ya Allah. Lamun orang tua tuh nak kasih sayang lawan anaknya, kira-kira sandalnya tuh harus sampai pagat ya Allah. Iwil aja sudah hendak anak pagat sudah dipikirkan sidin, kesian ya sidin anak tuh nah tukarakan aja sudah sandal ya kalau, karena sidin sayang lawan anak. Lamun sidin kata tujuh lawan anak tadi, biar aja sidin sepaket-paketnya sampai kalau baju. Nah jadi kasih sayang itu yang kita harapkan benar, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi diantaranya kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dahulu kasih sayang dalam dunia ini. Nah, irhamu mampil ardi yarhamkum mampis sama. Apabila kalian tuh mengasih sayangi, ada apa di permukaan bumi ini ya kalau, pemberian lawan orang ya kalau. Nah, sehingga kita diberi orang juga. Karena kita ini dulu bersifat Rahman Rahim itu nah, kasih sayang lawan sesama makhluk ya Allah. Sama makhluk Allah Ta'ala ini jangan sampai kita tuh dalam batin kita nang lubuk hati nang paling dalam ini nah, jangan sampai batin kita itu suuzan terhadap sesama umat Islam. Non Islam pun juga jangan juga. Nah kita wajib menanamkan husnuzan terhadap mereka itu. Umpamanya ada seseorang tuh dalam jiran tetangga kita ini nah, bajingannya luar biasa, main perempuan inya dua, bajudi minuman dan sebagainya inya dua. Lalu kita setelah melihat itu lalu kita memunis, bahaya lamunnya gawiannya nangka itu aja nyata sudah balaman api neraka, nauzubillah min dzalik. Jangan untungnya gitu, jangan. Kita doakan ya mudah-mudahan ia cepat sadar dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sama orang non Islam gitu juga ya kan. Jangan sampai kita tuh memunis menurut batin yang paling dalam tuh kayak itu. Karena tanda-tanda orang yang mendapat husnul khatimah itu tidak lain adalah untuk menanamkan husnuzan di dalam batinnya. Nah, lamunnya batinnya itu rusak, ya kan?
Nah imbah untuk bisa punis terus tuh ya, kalau jangankan orang non Islam, orang Islam kan artinya sudah menanamkan suuzan ya, kalau gawian kayak itu ya ada harapan masuk surga, sudah jangan buntung aja, jangan gitu ya. Kalau kita doakan jangan-jangan muliainya daripada kita. Nah, di dalam hati kita ini merasa baik saja daripada seseorang itu, nah sudah ada sifat-sifat bentik-bentik, sifat takabur, sifat sombong itu. Orang yang ada sifat sombong atau sifat takabur itu yang ada dalam batinnya, kada bakalan biar masuk ke dalam surga. Jangan tuh masuk dalam surga, tercium bau surga ada harapan. Bila ada sifat sombong itu, bahnya nang ini ada harapan sudah sembahyang, tetapi sembahyang juga. Ya kalau ke masjid 2-3 bulan sekali, misalnya sembahyang Jumat tuh misalnya ya, kalau jangan dipunis. Nah, lamun kita hendak membaikinya, kita bawa ke rumah ya, kalau kita beri makan nih, kita jualnya rokok, lamun sih bisa berokok, itu hanya dikalurakan nasihat, tapi berduaan aja. Jangan ada orang lain, bilanya ada orang lain, nah itu tersinggungnya ya, kalau bisa banget pada rajin. Nah itu kita bawa ke rumah ya, kalau sudah makanan sampai berukuan ya, kalau gudang garam abang rokoknya tuh ya, kalau teman orang bisa berokok tuh, nah ya kalau mas senang benar. Nah lalu kita masukkan masalah itu, kalau bisa jangan lagi kami gawian nangka itu, nah memberi supan benar. Jadi kalau bisa dirubah aja sudah, insya Allah inya mau ya, kalau apalagi diberi harapannya, kalau naik mah bila ampih gawian nangka itu pada seminggu kita ambil aja duit pada aku, kita mau beli 1 juta seminggu misalnya bah, atau juga benarnya biar ada dibarikin makan itu gini ya sudah ya Allah. Nah itulah mukmin yang terbaik gitu nih. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tolong jangan sampai kita memunis orang yang pekerjaan yang melanggar daripada undang-undang syariat Islam itu, jangan kita doakan aja ya Allah. Ada kalau dalam cerita itu nah, seorang perempuan penzina, seorang perempuan itu penzina, sehingga pada waktu itu boleh daripada tempat penzinahan itu hendak boleh ke rumah, lalu melewati padang pasir ada tuh ceritanya tuh dalam hadis tuh. Jadi melewati padang pasir, ketemu dengan seekor anjing. Anjing ini taulur ilatnya, banyaknya anjing ini kalau bilang taulur terus pelitannya lah, apalagi hari panas ya, taulur ilatnya. Jadi ujar seorang perempuan yang penzina tadi, barangkali ini kehausan sako. Nah lalu kebetulan di samping dia itu memikirkan masalah anjing tadi, ada sumur namparak situ nang jauh benar sumurnya tuh, banyunya jauh, lihatnya ada banyu di situ. Nah lalu seorang perempuan tadi pian turun ke sumur itu tadi, imbah turun ke sumur itu, lalu diambilnya banyu, wadahnya kadada dipaculi sepatu, maka sepatu nang tinggi tumit gitu ya Allah, panjang benaknya nih, nah tumitnya nih ini bilang betul tangkilan, cibokannya di situ naik ke atas sampai kebetulan anjing tersebut tadi tetap aja bagian di situ, katanya kada baju, rupanya anjing ini paham juga ya Allah, mungkin orang turun ke bawah ini mengambilkan baju pacang aku di situ ya Allah. Nah jadi artinya kita berdiaman aja dulu ya Allah, insya Allah imbah acara ini kemungkinan ada sesuatu yang dijulung oleh tuan rumah, terutama makanan dulu kira-kira ya Allah. Nah jadi jangan terpulik dulu, artinya paham aja kita ya Allah. Tadi bunyinya ada penggerincing-gerincing udah ya Allah. Nah itu ada tahu pang iwak atau ada tahu juga kan, kalau ada melihat juga kada dikontrol juga tadi, mestinya dikontrol sih yang tadi ya Allah, apa makarnya busi ya nang mengkapak-kapak nang itu ya Allah, sekalinya gabin berendam. Nah itu nih kapak-kapak nah yang dia itik sudah makanannya nih sekalinya anu gabin tuh capnya tuh cap anu juga cap itik ya Allah. Nah itu jadi maaf aja tuan rumah lah, ada otak simpang kasih tuh tenang. Nah jadi oleh karena itu setelah naik ke atas lalu pian dijulung banyu tadi lawan anjing tadi, nah lahapnya makan oleh dasar haus juga ya Allah, lahapnya minum dengan banyu yang diberikan oleh seorang perempuan tadi. Jadi setelah minum hampir haus kan, hampir itu ulur lagi ilatnya ini. Jadi ya bahasa yang ngangguk punya anu anjing tadi, bahasa kita tahu terima kasih lah ya. Jangan bahasa kita tuh. Jadi boleh kali lagi seorang perempuan tadi ke rumah kan. Jadi babuli ke rumah memang itu sagawiannya aja untuk untuk menjadikan darah daging tubuhnya itu udah sagawiannya, nah itu sudah. Nah jangan juga sampai kita tuh memunis ya Allah.
Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan ke bulan, tahun berganti tahun. Beberapa tahunlah hiduplah seorang perempuan tadi, kemudian sampai kontraknya dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dalam meninggal dunia biar seorang perempuan tadi. Nah, jadi orang kampung itu sukaan benar lawan sidin itu nama meninggal tadi. Wah, ya syukurnya tuh dia meninggal ada orang ya kalau ada ucapan innalillah harinya ada syukur ya. Artinya sidin itu meninggal kenapa kadang apa memang gaduh itu jangan sampai begadar langsung benua sidin itu. Luar biasa. Sampai 3 lari orang tahu nah pegawainya sesuai lawan gawiannya gitu juga. Nah, jadi menurut dalam cerita pian malaikat ini ada 2. Pertama malaikat rahmat dan kedua malaikat azab kan. Turun malaikat azab pada waktu itu. Jujur malaikat azab ini sesuai aja dengan perbuatannya sudah dilempar aja ke dalam neraka sudah ini. Ada aja malaikat rahmat kan. Yang ini jadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang malaikat memutuskan masalah itu. Akhirnya seorang perempuan tadi dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Kenapa? Garang dia akan dimasukkan ke dalam surga gawiannya itu. Nangka itu kenapa garang? Nah, lalu diceritakan pada suatu hari seorang perempuan ini ada berbuat baik terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya berbuat baik itu menyenangkan hati makhluknya itu tadi sehingga dia itu mendapat ganjaran surga. Jadi segala dosa-dosa dan kesalahan tadi diampuni oleh Allah dengan sebab memberi makan dan menghibur kepada seekor binatang itu tadi, apalagi terhadap manusia ya Allah. Nah, makanya di situ kan dijelaskan dalam hadis as-safiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannati, ba'idun minan nar. Orang yang murahan itu nah, orang pemberian yang itu, orang yang kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah, hampir dengan Allah, hampir dengan manusia, hampir dengan surga, jauh daripada neraka. Kemudian sebaliknya al-bakhilu, orang yang bakhil itu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannati, qaribun minan nar. Orang yang angkin berajut nang itu nah orang yang pamalar nang itu jauh dengan Allah, jauh dengan manusia. Kayak apa manusia nak merupakan ya kalau Bemesa ruku dibuat sidin pula kantung jadi kawan kita minta ruku ya kalau maka kawan ini kebetulan beruku juga sama ya Allah imbah beruku batis mesak dibuat sidin ke kantung ada bocah masukan juga orang lainnya rokok tuh di hadapan ya Allah ada ini kadang buat ke kantung saking pamalarnya nih ya Allah makanya begala angkin berajut. Orang yang pamalar ini jauh dengan Allah, jauh dengan manusia. Ujar nang hilangnya tadi, mun sebulan 2 aja aku tahan kada bilang kepada hinya tuh napak. Aku kok nak buruk kada kawan dibuat kantung ya. Umpamanya, tapi kada memang di sini jauh di sana aja menyadar kayak itu menyadar sama ya menyadar. Nah, jadi kita hidup inilah kalau ada yang diberikan tuh ya berikan kalau ada tuh ada. Cuma kita ini ada pian tercerita juga ini seorang laki-laki tadi biniannya kan supaya jangan kalah juga lakiannya Allah. Jadi seorang laki-laki ini gue meninggal dunia sidin sudah meninggal dunia lalu di kampung itu ada ulama benar-benar ulama yang berbobot ulama yang benar-benar alim bermimpi sidin melihat seorang laki-laki tadi artinya ditempatkan Allah di tempat yang layak di tempat yang bagus benar jadi surga lah. Nah itu jadi ditakuni oleh ulama tadi ya rajul apa gawean ikam di dunia maka ikam ni artinya rumah ikam bagus banget di sini kayak bagaimana gawean kau tu sidin ada 3 macam aja di dunia itu. Yang pertama di sini aku murah senyum. Apa tuh murah senyum tuh pangurihingan. Nah kan pangurihingan tuh siapa ya pewaris malaikat Ridwan yang Allah mendidik pemurihingan itu nah aku sidin murah senyum. Yang kedua di sini amalanku di dunia itu ada banyak kada tagur sapa pamanya bertamuan dengan orang tua ya kalau julak hendak mana pian aku sini hendak kahulu ini padahal tahu sudah berjalan kahulu tu nak takun lagi tema hendak berawaan tadi nah yang meminta tagur sapa tadi ya kalau itu. Dan yang ketiga amalanku tujuh sidin kada lain apabila aku terbagawi baik terhadap pribadi ataupun membantu kepada orang lain penuh dengan keikhlasan.
Ikhlas bujur-bujur aku jusidin kada terpengaruh dengan apa. Apa arti ikhlas? Tafsir daripada ikhlas itu al-ikhlasu sirrun min asrari istauda'tuhu qalbaman ahbabtuhu min ibadi. Arti ikhlas itu ialah sirrun, satu rahasia, min asrari daripada beberapa rahasia. Istauda'tuhu, aku hantarkan akan sir itu, kata Allah, qalbaman, di hati seseorang. Jadi ikhlas itu andaknya di hati. Bila ada orang bersalih, anona jam beri duit 10.000, aku ikhlas aja. Kan di depan ikhlas nangga itu. Orang ikhlas itu berdiam aja di hati. Jadi kalau ikhlas aku jar, kan mau ikhlas itu dimuntung. Ikhlas itu di hati. Nah, jadi qalbaman, di hati seseorang, ahbab tuhu, yang aku sayangi, ujar Allah Subhanahu wa taala, hu, akan dia seseorang tadi, min ibadi, daripada hambaku. Nah, jadi orang yang disayangi Allah taala itu poinnya ialah ikhlas tadi ya, biar ikhlas. Jadi bila amal itu ikhlas, ya sudah ya. Kalau seluruh amal ibadah, seluruh rangkaian amal ibadah tanpa ikhlas tidak akan dijabah oleh Allah, tidak akan diterima ya. Kalau kenapa ya yang kada ikhlas, kadang-kadang kita melaksanakan salat timbul ada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, antara lain seperti riya, sum'ah, ujub, takabur dan sebagainya. Kada bakalan itu amaliyah itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nang itu. Karena ikhlasnya kada ada. Nah, itu. Sekarang kita kembali kepada cerita manakib lah. Itu tadi kisah itu tadi kisah di luar pada manakib tuh ya Allah. Sekarang kita kembali kepada cerita manakib. Manakib aulia Allah Subhanahu wa taala kemarin kalau ada salah yang dihajatkan oleh Syaikhul Bait ini adalah manakib si Muhammad Saman ya kah? Ya kah? Nah, jadi si Muhammad Saman. Jadi si Muhammad Saman ini pian lah keturunan daripada Rasulullah SAW, atau disebut dengan Habaib Sidin Habaib. Nah, jadi keturunan daripada si Muhammad Saman ini keturunan daripada Sayyidina Hasan. Lalu menurut dalam cerita, Siti Fatimatul Zahra binti Rasulullah SAW ini dikawinkan dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ini sepupu sekali dengan Nabi kita. Sayyidina Ali ini anak oleh Abu Talib, sedangkan Nabi kita ini anak oleh Abdullah. Abdullah dengan Abu Talib itu berasanak. Jadi Sidin sepupu. Nah, lalu dikawinkan oleh Nabi dengan anak Sidin yang bernama Siti Fatimatul Zahra binti Rasulullah SAW. Hasil daripada perkawinan tersebut, lalu beliau mendapat keturunan yang masyhur, ialah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, jadi si Muhammad Saman ini keturunan daripada Sayyidina Hasan. Al-Hasan summa al-Husain summa al-Husain lin-Nabi qurratul ain qurratul ain nuruhum kal kawkabin كالكوكبين جدهم صلى عليه صلى الله عليه. Nah, itu. Jadi di dalam syair Maulid Habs ini dibuat juga oleh Imam Ali atau Habib Ali yang berada di Tahrim Hadramaut. Sini itu mengarang itu kan. Nah, jadi kada sak dan ragu lagi bahwa si Muhammad Saman ini adalah termasuk wali kutub. Jadi tafsirnya daripada wali kutub ini ilmu-ilmu yang dimiliki oleh si Muhammad Saman itu Sidin mengamaliyahkan itu seimbang, stabil ya kalau. Nah, jadi ilmu itu disebut dengan wali kutub Sidin itu. Jadi sekarang makam Sidin itu dibagi, makam si Muhammad Saman ini dibagi. Baki ini seberang jalan daripada Masjid Nabawi. Nah, jadi jalannya itu sekitar 12 meter kalau jalannya itu nah seberang Pak Imaman Masjid Nabawi itu nah ada jalan situ. Jadi seberangnya ini itu ada pintu gerbang Baki ngarannya. Jadi pada waktu itu pada tahun 2014 itu kita melaksanakan ibadah haji nang dibuka itu dua kali aja dalam sehari itu. Habis sembahyang subuh dan habis sembahyang asar nang dibuka pintu gerbang Baki itu. Nah, disitulah juga tempat makam daripada istri-istri daripada Nabi kita. Jadi seperti Siti Aisyah di situ kan.
Asalnya Nabi Siti Aisyah itu hendak berkubur di dalam makam Rasulullah, tapi oleh karena di situ sudah ada mertua Sidin, Siti Abu Bakar dan Sidin. Nah, jadi disarankan bagi orang yang bisa melaksanakan haji atau bisa melaksanakan ibadah umrah, tolong sisipkan waktu itu untuk ziarah ke Baqi itu, karena di Baqi itu adalah tempat makamnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini. Jadi semasa beliau ini hidup, yang di permukaan dunia ini banyaklah karamat-karamat yang diberikan Allah kepada Syekh Muhammad Saman ini, banyak pian karamat-karamat itu yang diberikan Allah. Di antaranya ada karamat yang diberikan Allah kepada Syekh Muhammad Saman ini, di antaranya ada diceritakan ada seorang laki-laki setengah daripada karamah Tuan Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani yang didapat oleh Syekhuna wa Ustazuna wa Wasilatuna illallah Al-Arif Billah Tuan Haji Muhammad Akib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang. Nah, jadi di daerah Sumatera. Jadi menurut cerita adalah Sidin ini di dalam negeri Palembang itu, Sidin ini adalah fakir. Nah, jadi fakir inilah kalau menurut di dalam tafsir, arti fakir itulah ialah seseorang itu kehidupannya itu standar di bawah. Standar di bawah ini apa ya artinya tuh? Hendak menukar apa segala itu takam, kadang-kadang duitnya ada. Ya Allah. Nah, lalu di Sidin ini begawi juga, begawi cuma misalnya yang dibutuhkan Sidin setiap hari itu 50.000 misalnya, ya Allah. Nah, jadi sedangkan Sidin ini berusaha, kadang menantu juga. Kadang-kadang besok lain lagi gawian, esoknya lain lagi gawian. Nah, lalu yang didapat oleh Sidin ini kurang daripada 50 itu tadi. Berarti min ngarannya ya kalau kurang, ada 30.000, ada 40.000, sampai 50 itu jarang. Ingat 30, jadi tahu hutang sudah. Jadi Sidin itu oleh karena setiap hari itu min terus, lain nang min datang bulan haid itu binian itu lain lah. Ini min ini tak hutang terus sampai beberapa tahun membangkak kayak bian hutang tadi ya kalau walaupun sedikit. Aku juga 10.000 aja tak hutang sehari, tapi kali 3 tahun berapa ya kalau. Nah, pada gampang-gampang pada 10.000 aja kaliannya banyak ya kalau. Nah, lalu Sidin tadi dalam keadaan fakir, menanggung utang sebanyak 1.060 ringgit banyaknya. Sidin nih, ya mata uang dunia ini banyak ya lo, ada rial, ada dolar, ada emas kan, mata uang. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang ringgit sudah terarah kepada duit Malaysia lah. Nah, jawabannya duit Malaysia aja sih, ada ringgit. Jadi pada waktu itu, pada tahun 2014 itu, kalau di Makkah hampir sama aja kedua nilainya itu. Dahulu 1 rial itu 3.000 duit kita. Demikian juga ringgit itu pilih 1 ringgit 3.000 juga. Nah, jadi hutangnya si fakir ini berapa? 1.060 ringgit. Kalau kita kalikan dengan 3.000, berarti jumlahnya berapa yuk? 4.800.000 hutang Sidin ini. Nah, maka yang namanya hutang ini kita gampang-gampang pian wajib dibayar. Ada sunat lagi pian wajib dibayar. Tapi menurut habar panggilan bujurkah kata lo kalau kita berhutang di bank mati kita punah aja bujur lah. Ini hanya bujur tuh bujur akan nyakat dia tuh kita tahu juga habar ini 2 kali, artinya 2 macam, imal kizbu imal sirku, kadang-kadang benar kadang-kadang kada yang namanya habar ya kalau. Nah, jadi jangan lupa aja kita berhutang di bank mati apa aja lunas sudah itu aja kok bila membayar di kada aja mati itu bang sudah. Mida aja habar juga orang pindah Tuhan sudah umur kepala anak padahal orang hutangi duit di bank karena cepat mati ya lo. Nah, lama muda-muda kan wajar aja kalau kira-kira itu nah jadi hutang nang inilah ini bontongnya artinya belak-belakan aja wajib dibayar walaupun kita tuh telah berada di alam barzakh. Misalnya kita ada hutang 1 juta misalnya di dunia ini ya kalau lalu meninggal. Nah, mudah-mudahan pulang ahli warisnya ini bertanggung jawab juga guru ya. Lamun ahli warisnya kada bertanggung jawab habis sampai dia. Bayar juga tetap kayak apa bayarnya, cuma bayar itu berbeda. Kalau orang yang sudah berada di alam barzakh itu bayarannya itu ialah pahala kita ini. Pahala kita sembahyang, pahala kita berzakat, pahala kita berhaji, dan pahala kita bersedekah dan sebagainya diambil orang pian.
Nanti tadi oleh karena kita tahu hutang bang ya Allah, karena di sana tuh rupiah ada berfungsi lagi. Kalau dengan amal, Gus ya, amal kita sedikitannya habis takaruk ya Allah. Nah, amal kada cukup membayari, habis dosa orang tuh diambil, Gus ya, orang tuh penjinah dan sebagainya ya kalau segala pencuri dan sebagainya, maka kita kada pernah mencuri ya kalau itu tang ada yang mencuri, nah berarti kita tuh hutang banyak tuh ya Allah. Nah, jadi artinya marilah kita berdoa sebertaan, mudah-mudahan kita ini setelah keluar dari dunia ini benar-benar mendapat, jangan sampai kita bawa hutang dalam meninggal dunia tenang ya Allah. Nah itu artinya kalau kita ada juga tinggal hutang ya Allah, mudah-mudahan anak dan keturunan kita ini benar-benar bertanggung jawab untuk membayari hutang tadi. Makanya kan di dalam kadang-kadang ada orang meninggal tuh, nah jenazah tuh belum dibawa lagi, lalu ada pengumuman ya kalau nih guru dan mana mau makan aja. Kalau ada jenazahnya, nah baik laki-laki yang meninggal itu ada perempuan, ada tersangkut hutang pihutang, bisa berurusan dengan ahli waris. Guru ini pada kerencak pada sini mau makan aja, mangga itu dasar bujur juga, artinya sampai ke mati ya kalau bisa. Ini pertanggungan bilanya ahli warisnya ini ada tanggung jawab. Aku dah pun dia sidin nang bahutang kada pun bayar ya kan aku yo bigawi jauh-jauh warisnya ya kalau nah imbah itu. Mudah-mudahan artinya anak dan cucu kita ini jangan sampai kayak itu. Dan benar-benar ikhlas artinya membayarkan hutang kita tuh tadi. Nah, jadi lamunnya amal kita ini kada cukup ya membayarin tadi, ya dosa orang nang kita berhutang tadi kita ambil pulang. Nah, maka sudah dipunis di sana itu di alam ukhrawi itu dua macam aja. Pariyakum fil jannati wa pariyakum fis sair. Segolongan dimasukkan Allah Taala ke dalam surga dan segolongan dimasukkan Allah Taala ke dalam neraka. Bila kada ke surga imbah bahaya sudah tahu ya Allah. Ya dua macam aja kada ada terdengar dalam hadis itu ada kalau si anu tuh jadi alam akhirat antong-antong ya ke surga kada, ke neraka kada guru lah hadisnya belah. Namun ada guru pada akan ya Allah. Namunnya ada pasti bilanya kada ke surga ke neraka, demikian juga keadaan di dunia ini Allah. Apabila terjadinya pada waktu malam maka siang pun tidak ada. Apabila terjadinya pada waktu siang maka malam pun tidak ada. Ya Allah kada ada akuninya di siang kada beganane di malam kada di mana ya Allah. Nah, jadi itu sudah pasti sudah karena dunia ini adalah contoh-contoh di alam ukhrawi itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita dengan berkat ini kita selalu diampuni Allah Ta'ala segala dosa-dosa kita sebagainya ya Allah. Nah, jadi itu caranya masalah hutang-hutang tadi. Jadi kita perhatikan benar bila ada hutang-hutang itu ya Allah. Nah, lalu si fakir itu hutang nang 1060 ringgit itu tadi duit kalau dirupiahkan berjumlah 4.800.000 rupiah. Jadi fakir ini menanggung hutang ini selama lebih daripada 3 tahun biar. Karena itu fakirin tadi tiada ada lagi pikiran baik siang ataupun malam selain daripada memikirkan utangnya itu tadi. Ya Allah, kayak apa kalau tidak bisa membayar hutang ini? Nah, jalan-jalannya nih buntu, kadada, ya Allah. Nah, sampai-sampai pian si fakir ini mengeluarkan air mata, menangis, sidin balilihan, punya mata membasahi pipi. Nang menangis tadi kenapa? Ya mana hutang tadi. Nah, jadi tentang manusia ini pian jangan juga ditangguh-tangguh ya Allah. Bah, jangan menggawian nang kayak itu tuh bisa kada kau bayar hutangnya nang itu tuh ya Allah. Artinya manusia ini kada kau ditangguh lain karis. Lamun karis itu nah kita ambil kan kita andak buah tilam beli kita kena manggadak 10 tahun tetapinya bagian buah tilam ya Allah. Cobalah manusia kadanya begawi ke hulu ke hilir ya Allah, jangan-jangan tahun ini nya susah, tahun kena bisa sugih ya kalau udah tahu kita nasib manusia ini. Nah itu seperti si fakir ini. Jadi fakir tadi kan memikirkan hutang menangis sidin malam siang menangis akan sidin. Lalu si fakir tadi kan artinya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat supaya dapat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk jalan bagaimana caranya bisa membayar hutang itu tadi. Nah, jadi pada suatu hari fakir ini sedang menangis pian berderai air mata membasahi pipi. Di saat tangisan yang begitu sahdunya yang luar biasa itu tadi, maka keluarlah kata-kata mutiara dari mulut sidin, mulut si fakir tadi. Apa kata-katanya? Jikalau Tuan Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani itu mempunyai keramat yang luar biasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan daripada belenggu hutangku ini. Tapi sambil menangis pian, menangisnya tadi menangis bujuran. Menangisnya ada dua juga, ada menangis nang diulah-ulah, ada menangis nang bujuran. Napa nang diulah-ulah? Kita ini misalnya ya kalau kadang hendak lalu menangis, kadang hendak tupang.
amun menangis gampang pian berbuli ke rumah ambilakan anu bawang mentah bawang habang tuh kita hiris kita bustakan ke mata insya Allah menangis ya kalau itu menangis nang dulu ulah ngarannya ya kalau habang mata napa ngarannya tuh kapadihan ya Allah nah tak tahu lumbuk misalnya dia nukan ke mata pasti tetangis pian salismaan aja lalu tuh ya Allah musawahi-wahin macam-macam ya lalu nah jadi menangisnya bujur-bujur artinya kalau benar-benar si Muhammad Saman itu benar-benar wali kutub yang mempunyai keramat yang begitu besar mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan daripada belenggu utangku ini nah itu yang sambil menangis itu tadi rupanya orang yang menangisnya ini pian cepat dikabulkan Allah Taala contohnya anak kita tuh menangis ya Allah nambah tukar gula batu ya sambil menangis bahkan tuh bakoriya pulang pasti memikirkan ya kalau duit nang dibuat tilang mengkat aku hendak aku aja duit hanyar dari hari 75 pulang misi ya Allah duit nang keluar hanyar keluar ini harga 75 aku nangkai kayak apa aja kada mungkai duit ini tapi anak tadi menangis luar biasa pasti biar memikirkan mau mungkai biar aja duit kepatinku nih aku keluarkannya orang gula batu loh anak ini nah demikian juga kira-kira lawan Allah Ta'ala lawan kita berdoa di tengah malam habis tahajud ya Allah berdoa ya Allah biar ampuni segala dosa ulun dan biar ampuni segala dosa kedua orang tua ulun dan pulang ulun ini nah pina sulit benar menukar baris menukar iwak dan sebagainya berikan pang rezeki aku nih insya Allah terkabul tapi yang tak bisa menangis juga ya Allah mengakui kesalahan dan dosa kita nih tapi di sepertiga malam itu nah itu pembangun orang-orang yang sufi itu juh malam tuh pian babi pinta nih karena pada saat itu orang-orang kiri kanan tertidur bertahan termasuk anak bini kita kan terguring bertahan ada kita nih orang guringan lalu bangun nah di situ tuh mumpung nah itu tuh nah lamun wawai ini masih banyak lagi orang ya Allah nah itu nah makanya kan kalau di Makkah tuh rajin kalau orang tawaf tuh tawaf tuh mounting malam jam 2 sekalinya kenapa aja tetap begini kayak ini juga banyaknya sama aja banyaknya sekalinya sama-sama mounting ya Allah nang sidin itu munting juga tengah malam jam 2 hendak tawaf tetap ya manusia hipak nangga itu karena sama-sama munting betul aku jadi kira aja jam 2 ini pindah taligir sedikit tawafnya sebenarnya hibak juga aku aja munting juga aja sih aku munting juga kabonya karena munting lu hibak kayak sama ya kalau demikian juga orang Karaudah ketemu gitu juga orang Karaudah kan sama-sama juh malam juga jam 2 jam 3 tapi tetap ya kayak itu juga tapi kalau kurang pun pada nang habis asar misalnya habis maghrib tak kurang bang. Nah, jadi alhamdulillah pian dengan berkat permohonannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah apa arti berkah? Berkah ini menurut dalam tafsir jalan lain itu al barakatu wahiyya ziyadatul khairi bisyai'i. Arti berkah itu bertambahnya al barakatu wahiyya ziyadatul khairi bisyai'i bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Bila sesuatu itu menjurus kepada kebaikan itu berberkah namanya. Nah jadi hidup kita ini kita berdoa mudah-mudahan berberkah ya Allah. Artinya walaupun umur panjang tapi berberkah timang-timang umur handap tapi kan berberkah lebih baik umur panjang loh tapi berberkah. Nah jadi berkah ini luar biasa itu ya. Nah jadi mudah-mudahan dari kehidupan kita ini sampai akhir nanti kita benar-benar hidup kita ini berberkah. Arti berberkahnya banyak ibadahnya itu kepada Allah ya Allah. Nah, jadi orang-orang yang banyak ibadahnya kepada Allah ini sudah barang tentu Allah Ta'ala mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tadi sangat hampir kepada orang yang selalu berbuat baik, rajin salat, rajin bersedekah, rajin apa namanya tuh membaca salawat kepada Rasulullah. Nah, itu berkah hidupnya itu ya Allah. Nah, jangan menukar baju di bawahnya kamu lihat halamsi seperti ini ya kalau berkah tuh lihat berkahnya itu luar biasa ya Allah. Pokoknya bila dikontrol oleh kacamata agama menurut syariat bagus saja gawian yang itu berberkah nanti hidupnya itu ya Allah. Mudah-mudahan hidup kita ini dalam keadaan berberkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sebelumnya manakib ini kita tutup artinya terima kasih atas segala perhatian pian seberataan. Mohon maaf segala kesalahan dan sebagainya. Umpamanya uraian-uraian yang ayapakan nampina janggal dan pian boleh ulun banyak minta halal, minta rida, minta maaf, minta ampun dan pian seberataan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pada malam hari ini baik Maulid Al-Habsyi ataupun membaca manakib daripada aulia Allah kita selalu dipanjangkan umur dan disihatkan badan dan dimurahkan rezeki. Namun pada gilirannya nanti setelah kita keluar dari dunia ini benar-benar mendapat predikat husnul khatimah. Amin ya
Alamin. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesalahan dan sebagainya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi